Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih dengan Buana 79. Salam semangat untuk seluruh pelajar di Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Kita lanjutkan untuk proses pembuatan laporan keuangan dari perusahaan jasa BB Laundry, di mana untuk pertemuan kali ini saya akan coba bahas mengenai laporan laba rugi atau laporan rugi laba. Kemudian yang kedua masalah laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal. Oke, yang pertama kita coba akan langsung saja bahas di sini tentang bagaimana cara menyusun laporan laba rugi yang ada pada perusahaan jasa BB Laundry. Nah, untuk menyusun laporan laba rugi yang perlu kalian ingat adalah bahwa data yang akan kita gunakan untuk mengisi atau menyusun laporan laba rugi adalah cukup kita mengambil data dari laporan neraca lajur yang pada pertemuan sebelumnya sudah kita selesaikan, yaitu data yang ada di kolom laba rugi ini. Ya, jadi data yang kita gunakan untuk mengisi atau menyusun laporan laba rugi, di sini kita cukup mengambil data dari neraca lajur, ya, kolom laba rugi. Berarti data ini akan kita gunakan untuk menyusun laporan laba rugi. Nah, kemudian setelah data sudah kita ketahui untuk sumber datanya, maka yang pertama untuk menyusun laporan laba rugi, yang pertama kita harus cari dulu berapa nilai pendapatan operasional. Kemudian berapa di sini untuk cost of sale atau harga pokok ya. Kemudian ada operating expense, ada pendapatan di luar usaha atau other income, dan ada ada beban di luar usaha atau other expense ini. Karena ini perusahaan jasa, maka di sini untuk cost of sale atau harga pokok di sini tidak ada. Di sini kebetulan ada hanya akun adalah untuk potongan pembelian nanti. Oke, langsung saja. Di sini yang pertama kita akan coba cari berapa nilai pendapatan operasional atau total pendapatan usaha yang kita dapat dari kegiatan atau aktivitas operasional. Nah, yang pertama kita akan coba cari bahwa pendapatan operasional itu kita ambil dari data akun kode 4, berarti yang ini. Ya, berarti yang ini akan kita ambil datanya. Bahwa di sini ada 3 akun, ada laundry income, ada sales return, dan ada sales diskon. Di sini untuk akun pendapatan normalnya ada di sisi kredit ya. Di sini ada laundry income di sisi kredit, kemudian ada sales return dan sales diskon itu ada di sisi sebelah debit. Ini artinya adalah akun kontra. Dimana kita tahu bahwa akun kontra ini adalah akan mempengaruhi nilai pendapatan seperti itu. Sehingga nanti pada saat kita menginput atau memasukkan atau menyusun dalam laporan laba rugi, ini kita gunakan tanda min. Oke, sekarang kita coba akan ambil dulu datanya. Yang pertama bahwa untuk mencari pendapatan operasional itu kita ada 3 akun, ada laundry income, sales return, dan ada sales diskon. Kita masukkan ke sini untuk 3 akun tersebut. Oke, kemudian kita ambil nilainya bahwa laundry income ini tadi adalah 15 juta. Ada di sisi sebelah kredit, berarti kita masukkan dengan nilai angka normal seperti ini. Kemudian sales return dan sales diskon, kita lihat di sini bahwa sales return dan sales diskon ini adalah akun kontra. Dia masuk dalam kategori akun beban sehingga ada di sebelah debit kontra dengan saldo pendapatan. Nah, untuk sales return dan sales diskon ini kita masukkan di sini dengan menggunakan tanda min atau dalam kurung. Bahwa tanda di sini dalam kurung artinya dia adalah mengurangi nilai pendapatan. Oke, setelah kita masukkan untuk item akun pendapatan, setelah itu kita akan jumlahkan ya, kita letakkan di sebelah kanan, didapat nilai 15.289.100 rupiah. Ini didapat dari 15.636 dikurangi dengan 226.900 dan 120.000, sehingga didapatlah total pendapatan operasional itu 15.289.100 rupiah. Oke, untuk total pendapatan operasional selesai. Kemudian selanjutnya kita akan coba masuk ke cost of sale, dimana di sini kita lihat untuk cost of sale itu adalah akun dengan kode 5. Di sini hanya ada 1 akun, yaitu purchase discount. Ini adalah potongan pada saat kita membeli sebuah barang ya. Sehingga dengan adanya potongan ini, otomatis potongan ini akan menambah nilai pendapatan di sini. Oke, bahwa untuk akun cost of sale yang masuk dalam kategori cost of sale di sini hanya ada 1 akun, yaitu
purchase diskon, sehingga akun ini akan kita masukkan ke dalam bagian cost of sale ini. Ya, seperti itu. Kemudian untuk nilainya sendiri kita ambil di sini, kita lihat bahwa purchase diskon itu saldonya ada di sisi sebelah kredit, menandakan bahwa ini adalah pendapatan. Nah, karena ini pendapatan, maka kita coba masukkan ke dalam laporan laba rugi ini langsung di sisi sebelah kanan ya, karena hanya ada satu akun, maka kita langsungkan ke sini saja. Ya, kita langsungkan ke sini dengan tanda normal seperti ini ya. Kita kasih dalam kurung jika mengurangi, tetapi karena purchase diskon ini di sisi sebelah kredit sejajar dengan akun-akun pendapatan yang lain, maka cara menginputnya kita masukkan di sini dengan tanda normal seperti ini. Oke, kemudian setelah kita sudah masukkan untuk item purchase diskonnya atau cost of sale, maka kita akan jumlahkan total pendapatan ditambah dengan purchase diskon ini. Didapatlah nilai sebesar Rp15.311.610. Ini adalah namanya gross profit atau laba kotor ya. Disebut laba kotor karena laba ini belum dikurangi dengan biaya-biaya atau beban-beban operasional maupun beban di luar operasional. Oke, untuk mencari berapa nilai laba bersih ya, maka kita akan coba cari berapa akun bebannya atau berapa nilai bebannya di sini. Untuk operating expense atau beban operasional, di sini kita lihat bahwa beban operasional itu ditandai dengan akun dengan kode 6. Ya, berarti yang ini. Ya, ini adalah akun-akun beban ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 item akun beban operasional. Nah, untuk nilainya sendiri berarti yang ini. Ya, akan kita ambil nilainya untuk saldo bebannya. Ya, seperti ini. Lalu kemudian setelah kita sudah dapatkan item-item untuk beban operasional, maka coba kita akan masukkan ke sini. Nilai-nilai atau akun-akun beban itu. Kita masukkan ke sini. Ya, seperti ini kira-kira ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 item akun beban. Lalu kemudian kita masukkan nilai saldonya. Bahwa di sini kita tahu bahwa untuk saldo beban itu otomatis akan mengurangi nilai pendapatan, sehingga untuk akun beban ini atau saldo akun beban ini kita akan masukkan ke dalam laporan laba rugi dengan menggunakan tanda min di sini. Seperti ini kira-kira. Ya, akun-akunnya kita masukkan dengan menggunakan dalam kurung, artinya bahwa ini adalah akun beban, di mana untuk beban sendiri otomatis akan mengurangi nilai pendapatan. Oke, setelah kita masukkan item beban beserta saldonya, maka ini akan kita jumlah. Untuk seluruh beban operasionalnya akan kita jumlah, kita letakkan di sebelah kanan seperti ini. Ya, oke, kemudian ini dikasih garis ya, bahwa itu tanda ini adalah jumlah. Ya, ini jumlah, kemudian letakkan di sebelah kanan. Dengan menggunakan tanda dalam kurung otomatis karena ini beban, otomatis karena mengurangi nilai pendapatan, maka di sini pun jumlahnya kita kasih tanda min atau dalam kurung bukti bahwa ini adalah mengurangi nilai pendapatan ini. Oke, setelah kita dapatkan berapa total beban operasional, lalu kita akan jumlahkan gross profit atau laba kotor ini dikurangi dengan total beban operasional. Oke, ini dikurang 15 juta sekian dikurangi 10 juta sekian, didapatlah nilai sebesar 5.197.860. Inilah yang disebut dengan operating profit atau laba bersih sementara. Ya. Kenapa disebut sementara? Karena di sini masih ada pendapatan dan beban di luar usaha yang belum kita masukkan ke dalam laporan laba rugi ini. Oke, lalu sudah dapat kita masukkan untuk beban operasional. Selanjutnya kita akan coba masukkan untuk pendapatan di luar operasional, di mana untuk pendapatan di luar operasional itu ditandai dengan akun dengan kode 8 ini. Oke. Di sini untuk pendapatan di luar usaha atau yang masuk dalam kategori other income, di sini kalau kita lihat ada dua akun, yaitu interest income dan late fees collected. Dan di sini untuk saldonya sendiri ada di sisi sebelah kredit. Artinya dia masuk dalam kategori akun pendapatan. Oke, sekarang kita masukkan di sini untuk nama akunnya. Ada dua akun ya, di situ ada interest income dan ada late fees collected. Kemudian selanjutnya untuk saldonya, karena di sini nilai saldo pendapatan di luar usaha ada di sisi sebelah kredit, yang artinya dia akan menambah nilai pendapatan, maka dalam menginput atau masukannya ke dalam laporan laba rugi ini kita tulis secara normal seperti ini.
Oke, selesai. Lalu kemudian yang terakhir kita akan coba masukkan untuk akun-akun beban di luar operasional. Di mana untuk akun beban di luar operasional ini ada 3 item, ada interest expense, bank service charge, dan ada late fee paid ya. Dan di sini untuk saldonya sendiri ada di sisi sebelah debit, bahwa di sebelah debit ini adalah akun beban, yang dimana akun beban akan mengurangi nilai akun atau saldo pendapatan. Sehingga 3 akun ini sekarang kita akan masukkan ke sini. Ya, kita masukkan di dalam beban di luar operasional. Lalu kemudian kita ambil nilai saldonya. Di sini ada tiga saldo karena sesuai dengan 3 akun di sini. Saldonya ada di sisi debit. Ya, artinya tadi saya sebutkan di awal bahwa jika saldonya ada di sisi sebelah debit, maka otomatis dia masuk dalam kategori akun beban, di mana akun beban kita sama-sama tahu dia akan mengurangi nilai pendapatan. Sehingga di sini kita akan masukkan dengan cara memberikan tanda min atau tanda dalam kurung bukti bahwa ini adalah mengurangi nilai pendapatan. Oke, setelah pendapatan dan beban di luar usaha sudah kita dapatkan, maka pendapatan dan beban di luar operasi ini akan kita akumulasi atau kita jumlahkan. Ya, 522.160 ditambah 16.750 dikurangi 337.500 dikurangi 97.053 dikurangi 12.550 rupiah. Sehingga di sini setelah kita jumlahkan didapatlah nilai sebesar 91.807 rupiah. Ini adalah akumulasi pendapatan dikurangi dengan beban di luar operasional. Sehingga didapatlah di sini nilai plus 91.807 rupiah. Oke, karena nilai akumulasi pendapatan dan beban di luar usaha ini dia mendapatkan saldo plus, atau dia artinya selisih beban dan pendapatan ini lebih besar pendapatan, maka otomatis selisih pendapatan ini akan menambah nilai laba bersih sementara tadi atau operating profit ini. Maka ini kita akan jumlahkan. Setelah kita jumlahkan maka didapatlah nilai 5.289.667 rupiah. Inilah yang disebut dengan laba bersih atau net profit. Dan tentunya net profit atau laba bersih ini sama dengan hasil yang kita dapat di laporan neraca lajur kolom laba rugi di sini. Ya, selisihnya sama, 5.289.667. Ini sama dengan yang kita dapat di laporan laba rugi, yaitu sebesar 5.289.667 rupiah. Oke, seperti ini cara menyusun laporan laba rugi. Saya rasa cukup mudah. Kemudian setelah kita dapatkan nilai laba, maka langkah selanjutnya setelah laporan laba rugi, maka kita akan coba susun laporan perubahan ekuitas, di mana laba bersih yang kita dapat ini otomatis akan menambah nilai modal. Sehingga adanya perubahan modal akan kita catat atau kita buat di laporan perubahan ekuitas atau modal. Oke, untuk menyusun laporan perubahan modal ini cukup gampang dan cukup simpel. Yang pertama adalah kita akan coba cari dulu berapa nilai saldo awal. Ya, nilai saldo awal di sini untuk BB Laundry itu adalah Bobby Capital atau modal awalnya kita bisa dapat dari soal. Ya, kita bisa dapat dari soal yang ada di trial balance 30 November ini. Di sini untuk modal itu adalah Bobby Capital ini didapat 34 juta. Ya, 34 juta. Kita masukkan di sini 34 juta. Atau bisa juga modal awal ini bisa kalian ambil di laporan atau di buku besar ya. Di buku besar kalian cari untuk buku besar modal. Di sini ya Bobby Capital ini. Di sini saldo awalnya adalah 34 juta ya. Artinya ini bisa kalian isi atau bisa kalian ambil dari soal yang ada trial balance 30 November atau bisa juga kalian ambil di buku besar untuk modal awalnya. Oke, setelah kita dapatkan modal awal, langkah selanjutnya di sini kalau kita lihat bahwa di sini ada akun, kita masuk kode 3 ya. Kita fokus kode 3 berarti yang ini. Di sini ada Bobby Drawing, ada ada pengambilan pribadi oleh pemilik ya.
Sehingga di sini karena adanya pengambilan pribadi oleh pemilik, karena pengambilan pribadi itu akan mengurangi nilai modal, maka di sini otomatis untuk Bobby drawingnya ini kita ambil juga nilainya, bisa juga diambil dari soal ya. Bisa juga kalian ambil dari soal bahwa Bobby drawings itu Bobby drawing ini jangan ngambil dari sini ya, karena ini sebagai Bobby drawing awal ya, karena mungkin di transaksi dalam 1 bulan itu ada pengambilan lagi. Kita lihat bisa lihat di neraca lajur ya, kita bisa lihat di neraca lajur di sini nilainya adalah 700.000 ya, artinya dalam 1 periode ada pengambilan pribadi lagi, sehingga total untuk pengambilan pribadi atau Bobby drawing ini ada 700.000. Nah 700.000 ini kita akan masukkan ke dalam laporan perubahan modal di sini ya, karena untuk Bobby drawing atau pengambilan pribadi itu akan mengurangi nilai modal, maka otomatis kita akan masukkan nilainya dengan tanda min di sini. Ya, dengan tanda min artinya dia akan mengurangi nilai modal. Sehingga kita akan coba jumlahkan berapa modal awal ini setelah adanya pengambilan pribadi. Di sini didapat nilai 33.300.000. Ini adalah total modal dari Bobby Capital ya. Kemudian selanjutnya kita akan coba masukkan laba yang barusan kita dapat ini. Ya, net profit ini. Oke, kita masukkan ke sini. Kita masukkan net profitnya, tadi dapat bahwa untuk net profit kita lihat dapat Rp5.289.667. Kita masukkan ke sini. Oke, setelah kita masukkan bahwa nilai laba bersih ini akan menambah modal, maka kita jumlahkan di sini. Jadi kita jumlahkan ya, didapat Rp3.489.667 dan inilah yang disebut dengan modal akhir dari Bobby atau Bobby Capital 31 Desember 2013 atau modal akhir. Ya, cukup simpel ya untuk membuat laporan perubahan modal. Yang pertama, kalian silakan cari modal awalnya. Kemudian jika ada preview silakan masukkan previewnya, dan apabila ada maka preview ini otomatis akan mengurangi nilai modal awal. Setelah kalian kurangi, baru kalian masukkan laba bersih yang kalian dapat dari laporan rugi laba ini. Oke, kita masukkan net profitnya atau laba bersihnya. Setelah dimasukkan silakan kalian jumlah ya, modal si Bobby itu setelah dikurangi dengan pengambilan pribadi ditambah dengan laba bersih yang didapat. Maka setelah dijumlahkan didapatlah 38 juta sekian ini, itu yang disebut dengan modal akhir dari Bobby atau Bobby Capital 31 Desember 2013. Baik, saya rasa ini yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan pada pertemuan kali ini. Semoga ini bisa membantu. Terima kasih. Salam hangat dari Buana 79. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.